Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan diantaranya adalah benang polyceri seperti ini. Ini kita butuh 2 gulung ya teman-teman. Kemudian di sini ada ring D, ini untuk bagian talinya, dan ring jalan. Ini biar bisa dipanjangkan dan pendekkan. Kemudian di sini ada hakpen nomor 3 dan 4, kita akan gunakan nomor 4. Ada gunting, ini jarum tapestri, dan korek api. Tak lupa juga kita belikan furing instan seperti ini ya. Kalian bisa beli di marketplace. Kita lanjut. Pertama-tama kita perlu membuat 40 tusuk rantai ya teman-teman. Cara membuatnya seperti ini. 1, 2, 3, lanjutkan sampai 40. Setelah 40 jadinya seperti ini. Kita akan lanjutkan membuat baris pertama ya. Kita buat rantai 1. Di sini, ini kita loncatin 1 ya teman-teman. Nih, kita langsung buat tusuk SC di sini. Di lubang rantai yang kedua. 1, 2, 3 sampai ujung atau 40 tusuk SC. Setelah membuat 40 tusuk SC jadinya seperti ini ya teman-teman. Kita akan lanjutkan baris kedua, kita buat rantai 1. Kita putar. Nah, di lubang yang sama ini kita buat tusuk SC. 1, 2, 3, lanjutkan sampai ujung atau 40 SC. Setelah kita buat 40 tusuk SC jadi seperti ini, kemudian kita akan lanjut baris yang ketiga, kita buat rantai 1, kita putar. Setelah itu kita buat tusuk SC sama seperti sebelum-sebelumnya ya teman-teman. 2 sampai ujung. Jadi buat kalian yang belum ada pengalaman bikin tas sebelumnya, di sini untuk membuat alasnya kita perlu percobaan beberapa kali ya. Jadi kita buat 3 baris terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita ukurkan, apalagi kita sudah punya furing seperti ini ya, kita ukurkan di furing kita. Apakah pas ataukah kekecilan atau kebesaran. Kalau pas kita lanjutkan naik ke atas ya. Kalau nggak pas atau misalnya kebesaran, kalian bongkar ini semua, kurangi jumlah rantainya. Tapi kalau begitu juga kalau kekecilan ya. Kalau kekecilan kita bongkar 3 baris ini, kemudian kita tambahkan rantainya. Nah, ini sudah pas ya. Jadi kita akan melanjutkan beberapa baris ke atas ya. Jadi ini jumlah barisnya kita sesuaikan dengan tinggi dari alas ini. Jadi ke atasnya ini berapa. Ini kan sudah pas ke sampingnya ini. Kita tinggal membuat ke atasnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah membuat 15 baris, jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan matikan benang terlebih dahulu. Buat rantai 1. Dan kemudian kita akan gunting. Kita rapatkan. Seperti ini. Kita rapikan sisa benangnya terlebih dahulu. Ini bagian atasnya ya teman-teman, ini bagian bawahnya. Di sini sisa benang ini kita masukkan ke dalam rajutan kita sini. Seperti ini. Kita masukkan. Setelah itu kita gunting. Dan bakar sisa benangnya. Lakukan cara yang sama untuk menyembunyikan sisa benang satunya ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan mulai dari bagian sini ya teman-teman, tengah-tengah. Nih, ini nantinya akan jadi bagian dalam dan ini bagian luarnya. Ini kita tekuk seperti ini. Kita masukkan hakpen kita di tengah-tengah. Seperti ini. Nih, satu lubang ini, satu baris ini, sampingnya ini sama dengan 1 tusuk SC.
Jadi di sini kan kita punya 15 baris ya. Jadi di samping sini nantinya kita akan buat 15 tusuk SC. Kita langsung aja praktekkan. Sini kita akan mulai dengan membuat tusuk rantai. Seperti ini. Jangan lupa posisikan seperti ini ya. Ini bagian atasnya itu yang ada sisa benang yang kita bakar tadi. Ini kita buat rantai 1. Kemudian di lubang yang sama itu kita buat tusuk SC. Ini 1. Di sampingnya lagi. 2. 2. Sampingnya. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian di bagian samping ini kita buat rantai 1. Kita lanjutkan di ini ya. Ini bagian bawah dari rajutan kita tadi yang awal sendiri. Di sini bentuknya seperti setengah tusuk rantai ya. Kalau kita masukkan hakpen kita. Ini tadi kita buat rantai 1, kemudian di sini kita akan lanjutkan tusuk SC di sini. Ini ya, setengah tusuk rantai kan. Ini 1 lubang, 1 tusuk SC. 2. Nah, seperti ini. Kita buat seperti ini sampai ujung sini ya. Kita lanjutkan. Ini kita sudah sampai di ujung lagi. Kita buat rantai 1. Kemudian sini kita sama seperti sebelumnya tadi ya. 1 baris ya. Sama dengan 1 tusuk SC. 2. Jangan lupa dihitung. 3. 4. Total 15 ya teman-teman. Setelah itu kita sudah sampai di ujung sini. Kita buat rantai 1. Di bagian ini kita akan ketemu yang atasnya tusuk SC tadi ya. Kita akan lakukan nih tusuk SC secara back loop only. Jadi kita masukkan ke tengah-tengahnya seperti ini. Nih. Seperti ini. Jadi kita pakai yang bagian belakangnya aja ya teman-teman. 3. 4, lanjutin sampai ujung. Sini kita akan lanjutkan lagi sisanya ya teman-teman. Di sini bagian samping yang awal tadi kita buat rantai 1, kemudian di sini kita buat 7 tusuk SC. 1, 2. Oke, 7. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan naik ke baris yang kedua ya teman-teman. Ini di atasnya tusuk SC pertama. Ini kita buat tusuk SC. Nah, di sini kita akan lakukan SC memutar ya. Jadi kita harus kasih penanda. Di sini kita tandai tusuk SC terakhir dari baris pertama. Nih ya teman-teman, seperti ini. Kita akan membuat SC memutar ya teman-teman. Kita buat 1 putaran sampai atasnya ini. Kita lanjut. Di sini kita sudah buat baris kedua. Ini adalah tusuk terakhir dari baris kedua ya teman-teman. Nih, kita pasangkan lagi. Di sini kita masih lanjut dengan cara yang sama. Kita buat tusuk SC memutar ya. Kita lanjutkan 1 putaran lagi sampai di tempatnya penanda ini ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita sudah sampai penanda ini. Kita buka penandanya. Kemudian di lubang ini kita buat tusuk SC juga. Nah, sini kita pasang penanda lagi. Kita buat baris terakhir dengan tusuk SC ya teman-teman. Dan kita harus hitung berapa jumlahnya. Ini kita mulai 1,
Di sini kita sudah sampai di akhir baris. Nih, kita lepas. Ini adalah tusuk ke 113 ya, teman-teman. 113 seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan ke motif utamanya, yaitu tusuk kerang ya, teman-teman, atau shell. Nah, di sini kita akan lakukan slip stitch di sebelahnya seperti ini. Kemudian kita akan buat rantai 1 dan kita buat tusuk SC di lubang yang sama seperti ini. Kemudian kita akan lakukan, kita skip ya teman-teman, 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita akan buat tusuk DC 1, 2. Di lubang yang ketiga kita buat tusuk DC sebanyak 3. 1, 2, 3. Kemudian kita akan buat satu tusuk rantai dan kita buat 3 tusuk DC di lubang yang sama. 1, 2, 3. Jadi seperti ini ya. Satu kerang ini terdiri dari 3 DC, 1 rantai, 3 DC. Kemudian kita akan lakukan nih. Kita lanjuti lagi 1, 2. Di lubang yang ketiga kita akan buat tusuk SC. Kalau kalian bingung, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya. Kemudian di sini kita akan buat kerang 1 lagi. Ini kita loncati 2, 1, 2. Di lubang yang ketiga ini sama seperti tadi, kita buat 3 tusuk DC. 1, 2, 3. Kemudian rantai 1, 3 tusuk DC lagi. 1, 2, 3. Kemudian kita loncatin 2, 1, 2. Ini di lubang yang ketiga lagi kita buat tusuk SC. Nah, kita buat seperti ini sampai 1 putaran sini ya teman-teman. Kita lanjutkan. Jadi ini adalah tusuk kerang terakhir kita. Ini kita loncati 1, 2. Ini di sini kita buat 3 tusuk DC. 2, 3. Rantai 1, 3 lagi. 1, 2, 3. Nah, di sini sisanya 1, 2 ya. Kebetulan ini pas. Jadi kalau misalnya kalian jumlah ini sisanya ini nggak pas, bisa tinggal 1 atau 3, kalian abaikan aja karena itu nggak terlalu kelihatan ya. Daripada kalian bikinnya itu repot dengan kelipatan-kelipatan. Oke, kemudian di sini kita buat tusuk slip stitch. Jadi ini akhir baris ini ya teman-teman. Sini ya. Seperti ini kita lakukan slip stitch. Setelah itu kita akan lanjutkan baris ini. Kalau baris ini kita mulai dari nih ya, 3 tusuk DC yang separuhnya ini, separuh kedua. Oke, kita langsung praktekkan aja daripada kalian bingung. Kita buat rantai 3, 2, 3. Ini dihitung sebagai tusuk DC pertama. Jadi kita kurang buat 2 tusuk DC lagi. Ini 1, 2. Jadi yang 3 rantai itu dihitung sebagai DC pertama ya. 1, 2, 3. Kemudian kita akan lakukan tusuk SC di atas ini ya, atau di ini, di rantai 1 yang kita buat tadi, antara 2 kelompok ini ya, 3 DC ini. Nah, seperti ini. Kalau kalian bingung, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya. Ini kita lanjutkan. Ini kita buat di yang atasnya tusuk SC. Kita buat 3 tusuk DC. 1, 2, 3.
kemudian rantai 1, kita buat 3 lagi, 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian di sini kita buat tusuk SC di atas sendiri seperti ini. Oke, kita lanjutkan sampai 1 putaran ya, sampai sini. Nanti kita sampai sini aja, nanti di sini kita lanjutkan. Jadi di sini kita sudah mau selesai baris kedua tusuk kerang ini. Nih, kita lanjutkan setengahnya dari awalannya tadi ya teman-teman. Nih kita buat 3 tusuk. Ini di lubang yang sama ya. 2, 3. Kemudian rantai 1 dan kita akan melakukan invisible join ya. Ini tadi di atasnya rantai yang ketiga seperti ini. Kita masukkan. Nah, jadi mulai yang awalan kita buat tusuk kerang ini kan mulai baris kelima dan ini baris ke-6. Jadi kita gunakan baris ganjil sama genap. 5 ini ganjil ya, dan ini genap. Nah, kita akan balik ke baris ganjil ini, yaitu diawali dengan tusuk rantai 1, kemudian tusuk SC di lubang yang sama. Seperti ini. Dilanjutkan dengan membuat tusuk 3 DC. 1, 2, 3, kemudian rantai 1 dan 3 DC lagi. 1, 2, 3. Kemudian kita buat sini tusuk SC. Nah, ini kita lanjutkan sampai sebanyak yang kita butuhkan buat furing tas yang kita punya tadi ya. Kita lanjutkan. Jangan lupa yang baris ganjil tadi dimulai dari tusuk SC, kemudian ini. Kalau yang baris genapnya itu dimulai dari rantai 3, kemudian 2 tusuk DC. Jadi rantai 3 itu dihitung sebagai DC pertama ya. Jadi separuhnya ini untuk baris yang genap. Oke. Kalau kalian bingung, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya. Setelah kita buat kira-kira 23 baris motif ini ya, motif tusuk kerang ini, jadi ya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan luruskan tusuk kerang ini dengan tusuk-tusuk yang gini ya teman-teman. Jadi yang bagian nih kan ada naik sama turun. Bagian turun ini kita buat tusuk HDC. Kemudian bagian atas ini tusuk SC ya teman-teman. Kita langsung aja praktekkan. Jadi di sini kita mulai dari yang bagian atas ya. Jadi ini nanti nggak sama. Mungkin kalian mulai dari yang bagian bawah juga bisa. Karena ini kan tergantung tinggi dari tas yang kita buat. Ini kita mulai rantai 1, kemudian kita buat SC di sampingnya seperti ini. Kemudian ini kita loncati 1 dan kita ketemu yang bagian bawah. Ini kita buat tusuk HDC seperti ini. Ini sebelahnya juga masih sama, kita buat HDC seperti ini. Kemudian ini kita loncatin 1, kita buat di sebelahnya. Ini kita buat tusuk SC. Ini kita buat tusuk SC. Kita buat tusuk SC. Ini kita loncati ya. Ini loncatin 1, kemudian di bagian yang rendah ini kita buat HDC. Sebelahnya juga HDC. Nah, sini aku jelasin kalau misalnya kalian mulainya dari yang bagian pinggir ini ya, atau yang bagian rendah. Jadi di sini kita mulai dari ADC, yaitu tusuk ADC itu digantikan dengan 2 rantai. 2 rantai, kemudian tusuk HDC di sebelahnya, kemudian HDC lagi ya teman-teman. Atau bisa jadi ini
rantai 2 atau HDC. Jadi kalau kalian bingung, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar aja ya teman-teman. Nah, ini kita lanjutkan seperti ini, kita loncatin. Ini SC. Nih. SC juga. SC. Nih, HDC. HDC. Kita loncatin di sebelahnya ini, kita buat SC. Ini SC. Kita loncatin nih. Nah, ini udah kelihatan kan? Ini mulai lurus bagian atasnya ya teman-teman. Nah, ini kita lanjutkan buat seperti ini terus sampai 1 putaran ya, atau sampai di sini. Di sini kita sudah mengerjakan 1 keliling ya teman-teman. Langkah berikutnya kita akan buat beberapa baris tusuk SC, kira-kira 5-10 lah ya, sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan tusuk SC memutar tanpa slip stitch ya teman-teman. Nah, di sini kita mulai dari nih, atasnya tusuk dari sini ya teman-teman. Nah, kita caranya tahu 1 barisnya itu kita kasih tanda ya. Ini kita kasih penanda di sini. Nih, ini merupakan tusuk terakhir dari tiap barisnya ya. Jadi kita mengerjakan 1 putaran, nanti berhenti di sini ya teman-teman. Kita lanjutkan. Di sini kita sudah buat 1 baris, jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini kita akan buka penanda. Kita akan lanjutkan baris-baris selanjutnya. Nih. Ini kita pasang lagi. Nah, ini kita lanjutkan beberapa baris ke atas sesuai dengan kebutuhan tas kita ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini udah cukup ya teman-teman, udah sampai di bagian atas tas seperti ini. Kemudian kita akan akhiri dari sini. Jadi ini kan berhentinya kan di sini ya. Cuman kita lanjutin lagi sampai ujung ya teman-teman, biar nggak kelihatan. Kalau di sini kan masih kelihatan apa namanya perbatasannya ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Nih, kita buat tusuk SC sampai beberapa hitungan lagi. Ini kita buka. Kita akan kira-kira ya ujungnya di mana ini. Ini kira-kira 5 tusuk SC lagi ya teman-teman. Setelah itu kita akan lakukan slip stitch di sebelahnya seperti ini. Kemudian kita buat rantai 1 dan kita gunting ya teman-teman. Kita gunting. Nah, ini kita sembunyikan sisa benangnya. Kita ambil jarum tapestri kita. Di sini kita masukkan atau kita sembunyikan di beberapa tusuk SC ya teman-teman, di belakangnya ya. Kita masukkan. Ini kita masukkan seperti ini. Kira-kira 4-5 tusuk SC di belakang atau di belakangnya tusuk itu ya. Seperti ini. Kemudian kita akan gunting dan bakar. Seperti ini. Kita gunting dan kita bakar, awas hati-hati kena rajutan kita. Nah, lakukan cara yang sama untuk menyembunyikan sisa-sisa benang lainnya ya. Oke, sudah jadi seperti ini tas rajut kita ya teman-teman. Motif kerang. Nah, berhubung ini nanti masih panjang ya. Ini kita masih perlu membuat tali. Kemudian kita juga perlu menjahit di buringnya. Maka kita akan bagi 2 ya. Jadi untuk selanjutnya ada di video berikutnya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.